Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ke teman-teman lain ya. Serta jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya ya teman-teman. Kita mulai saja videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mita Astriani, NIM D1A1-216 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua saya, lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Jika video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Nah, tugas kedua ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pokok-pokok manajemen menurut dua ahli ini ya. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol sama-sama merupakan ahli manajemen. Jika Frederick Winslow Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah, maka Henry Fayol dikenal sebagai bapak manajemen modern. Berikut 4 perbandingan utama antara Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Apa sajakah itu? Perbandingan pertama yaitu menurut Frederick Winslow Taylor bahwa manajemen dimulai dari level terbawah, sedangkan Henry Fayol mengatakan bahwa manajemen dimulai dari level teratas. Yang kedua, Frederick Winslow Taylor lebih mementingkan kualitas produk, sedangkan Henry Fayol lebih mementingkan kualitas manusia sendiri. Yang ketiga, baik itu Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol sama-sama menemukan organisasi fungsi. Nah, perbandingan yang terakhir bahwa menurut Frederick Winslow Taylor, manajemen itu dilakukan dalam ruang lingkup yang sempit, sedangkan menurut Henry Fayol, manajemen itu dilakukan dalam ruang lingkup yang luas. Nah, teman-teman, itu saja perbandingan yang paling pokok dari kedua ahli tersebut. Selanjutnya, saya akan membandingkan menurut prinsip-prinsip dari kedua ahli ini, baik dari itu Frederick Winslow Taylor maupun Henry Fayol. Bagi kalian yang sudah menonton video saya yang sebelumnya, tentunya kalian pasti tahu bahwa menurut Frederick Winslow Taylor, prinsip-prinsipnya terdiri dari 4, sedangkan menurut Henry Fayol, prinsip-prinsipnya terdiri dari 14. Pertama, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip menurut Frederick Winslow Taylor. Prinsip-prinsip menurut Frederick Winslow Taylor, yang pertama, melakukan pengembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya. Yang kedua, menyeleksi dan melatih pekerja secara ilmiah. Yang ketiga, kerjasama antara manajemen dan buruh untuk menyelesaikan tujuan pekerjaan yang sesuai dengan metode ilmiah. Dan yang keempat adalah pembagian tanggung jawab yang lebih merata antara manajer dan pekerja. Frederick Winslow Taylor mengatakan bahwa manajer pada tingkat bawah sangat penting karena berhubungan langsung dengan produksi. Oleh karena itu, dia menerapkan keempat prinsip tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip menurut Henry Fayol.
Prinsip-prinsip menurut Henry Fayol terdiri dari 14 prinsip. Yang pertama, spesialisasi atau pembagian kerja. Yang kedua, wewenang. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Kemudian yang kelima, kesatuan arah. Yang keenam, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, pemberian upah. Yang kedelapan, sentralisasi. Kesembilan, rantai skala. Yang kesepuluh, ketertiban. Kesebelas, keadilan. Ke-12, kestabilan organisasi. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang terakhir adalah semangat kesatuan. Henry Fayol menganggap yang penting dalam organisasi adalah pada tingkatan teratas, karena segala sesuatu dapat berjalan baik jika para manajer dapat menggerakkan organisasi sesuai prinsip-prinsip manajemen. Itulah perbandingan menurut prinsip-prinsipnya ya teman-teman. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kedua pemikir manajemen memiliki kontribusi besar dalam bidang manajemen yang tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Sementara Henry Fayol adalah sebagai pendukung kuat dari kesatuan komando, Frederick Winslow Taylor berpendapat bahwa tidak substansial bahwa di bawah prinsip fungsional seorang karyawan menerima pesanan dari beberapa bos. Itu saja penjelasan dari saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.